Ketika kita berkata tentang be grateful atau mengucap syukur di dalam hati kita, ucapan syukur itu kan keluarnya bukan cuma di mulut loh, tetapi di dalam hati. Tadi yang saya katakan saudara, tidak semua apa yang kita alami itu mudah. Puji Tuhan, haleluya. Berapa banyak diberkati oleh Tuhan? Sukacita yang besar ya untuk kita boleh bersama-sama bertemu dalam suatu kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Pastor Bobby yang sudah memberikan kesempatan buat kami untuk ada di sini dan juga boleh melayani bersama-sama. Puji Tuhan, salam kenal ya dari saya. Nama saya adalah Pastor Daniel Hendrata dan hari ini tadi sudah kita dengar bahwa ini adalah Father's Day. Jadi saya percaya ini adalah suatu kesempatan yang baik juga untuk kalian. Saya percaya masing-masing kalian pasti punya papa. Betul nggak? Siapa yang papanya masih hidup? Boleh angkat tangan nggak? Ya, puji Tuhan. Saudara, kesempatan yang baik kalau nanti saya dorong kalian, nanti kalau setelah kebaktian jangan lupa untuk hubungi papa kalian. Ya, karena itu sebagai seorang papa saya tahu bahwa menerima satu message atau pesan atau telepon dari kalian itu pasti sangat berharga banget. Betul ya? Dan hari ini juga puji Tuhan, satu kesempatan yang baik saya datang dalam satu rombongan keluarga kecil saya bersama dengan istri saya Pastor Debbie Katarina yang akan membawakan firman Tuhan nanti pukul 3 sore ya, dan juga bersama dengan putra dan putri kami ya, ada Angelin dan juga ada James. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Satu message khotbah yang akan saya sampaikan berjudul Grateful Heart atau hati yang bersyukur kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya percaya bahwa kalau kita bersyukur kepada Tuhan itu mudah dilakukan kalau ada hari-hari baik yang terjadi. Dan tadi ketika saya berdiri di belakang sana, saya melihat bahwa semua daripada jemaat itu hatinya meluap-luap dengan ucapan syukur. Betul nggak? Ya, apalagi kalau misalnya kalian ada di Hong Kong sini, tentunya kalian adalah orang-orang yang bekerja berat, kerja keras sekali. Ya, dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu kalian harus bekerja mati-matian, dan kemudian suatu sukacita yang besar ketika hari Minggu kalian boleh refreshing, dan kemudian yang luar biasa kalian memilih untuk refreshingnya itu ikut kebaktian. Saya mau mengajak kalian semua untuk bertepuk tangan untuk diri kalian juga. Haleluya. Karena apa? Banyak orang lain di luar sana mereka mungkin lebih memilih untuk nonton bioskop, untuk shopping ya, atau mungkin bertemu dengan teman-teman yang lain. Dan saya rasa semua itu baik. Tetapi alangkah baiknya kalau ke gereja dulu, atau mungkin tadi pagi ada kegiatan dengan teman-teman kalian, kemudian kalian memilih sore hari pergi ke gereja. Jadi kalian tidak melupakan Tuhan, sehingga Tuhan itu berporos dalam kehidupan kalian, dan menjadi kita selalu ingat bahwa kita ada di sini karena Tuhan yang mengizinkan aku ada di sini. Ada amin nggak? Puji Tuhan, haleluya. Coba lihat kiri kanan kamu, katakan, yuk kita hari ini belajar mengucap syukur. Haleluya. Sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kalau misalnya ada hari-hari yang tidak mudah terjadi pada kehidupan kita? Kita tahu kan bahwa di dalam kehidupan itu tidak selalu mudah, tidak selalu gampang, tidak selalu baik. Kadang-kadang ada juga hari-hari yang sukar. Ada sakit penyakit, bahkan ada masa-masa yang tidak enak. Mungkin kita bahkan bisa kehilangan pekerjaan, betul nggak ya? Tetapi apa yang membedakan saudara daripada orang-orang yang tidak percayakan Tuhan? Nah, saya berdoa dan berharap biarlah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ada firman Tuhan yang merupakan benih yang terbaik akan ditabur dalam kehidupan kita. Puji Tuhan ya. Saya bersama dengan istri, puji Tuhan, kami sudah menikah 25 tahun. Ya, puji Tuhan. Kami kenal sudah cukup lama sekali karena istri saya ini adalah my childhood sweetheart. Kami kenal ketika kami kelas 5 SD. Ya, cinta monyet katanya tante ya. Tadi siapa jadi monyetnya di sini? Nggak ada kan ya? Jadi puji Tuhan, ini dia teman baik saya ya. SD satu sekolah, SMP satu sekolah, SMA pun satu sekolah. Dan kemudian ketika kami pergi kuliah, dan kemudian ketika janjian suatu kali pulang untuk liburan, ketemu kok saya lihat berbeda teman baik saya ini. Dia kok jadi lebih cantik gitu. Dan puji Tuhan di sana kami mulai pacaran akhirnya, dan setelah pacaran sekitar 3,5 tahun long distance ya, dan kemudian ketika kami lulus kuliah, kami pulang tahun 98, di sana kemudian kami memutuskan untuk menikah. Makanya udah 25 tahun saudara ya, dan puji Tuhan, Tuhan karuniakan kami 2 orang anak-anak yang luar biasa, dan sebagai hamba Tuhan dan juga sebagai manusia tentunya ada banyak
naik turun yang Tuhan izinkan terjadi ya, tetapi saya percaya Tuhan baik. Ya, kami memulai pelayanan setelah 7 tahun masa pernikahan kami di tahun 2005 tepatnya ya. Dan seperti yang tadi dikatakan oleh Tante juga dan banyak daripada saudara pernah menyaksikan acara kami ya di YouTube channel kami, di Anugerah Ministries atau melalui sosial media ya, atau kalau kalian di Indonesia juga bisa melalui beberapa televisi misalnya Parabola dan yang lain-lain. Puji Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang mengerjakan panggilan kami, dan saya berdoa biarlah panggilan itu menjadi berkat buat orang lain. Amin ya. Yuk kita buka daripada firman Tuhan. Saya akan bawakan dari kitab Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan 5. Di dalam kitab Mazmur ini kita tahu bahwa Mazmur itu bukan cuma Daud penulisnya, tetapi di khususnya 103 ini dengan jelas di sana dikatakan dari Daud. Nah, kita akan belajar dari orang yang luar biasa ini karena apa? Daud sejak masa mudanya dia itu melihat kebaikan Tuhan. Ya, sejak dia dari masa kanak-kanak, bagaimana kalau saudara ingat ketika suatu kali ada seorang raja namanya Saul di Israel, dan di sana Tuhan berkata bahwa aku tidak lagi mau memakai Saul. Aku mencari seorang raja pengganti. Dan seorang nabi yang namanya Samuel yang dipakai oleh Tuhan untuk memberikan urapan Tuhan kepadanya, Samuel harus mencari, bertemu dengan seseorang namanya Isai. Ketika sampai di Bethlehem, sampai di rumah Isai, dia berpikir bahwa kakaknya Daud itu tinggi, gede, tegap gitu ya, namanya Eliab. Samuel dalam hal ini berkata bahwa ini orangnya. Ya, karena perawakannya secara mata manusia, kasat mata cocok sekali saudara. Tinggi gede, menggantikan Raja Saul yang juga tinggi gede saudara ya. Tetapi kemudian Tuhan berkata bukan itu orangnya. Karena apa? Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah melihat tampak luarnya. Tuhan melihat hati manusia. Saudara, sampai dengan semua kakak-kakaknya dipanggil dan ternyata bukan itu yang dipilih oleh Tuhan, barulah bapaknya ingat saudara. Ya, ketika ditanya apakah ini semua anak-anak kamu, bapaknya baru ingat, oh aku lupa masih ada satu ketinggalan. Ya, jadi kita lihat bagaimana Daud ini sejak kecil sebenarnya dia diremehkan oleh banyak orang. Nah, saya melihat ada keserupaan nih sebelum kita baca nih ya. Karena apa saudara, saya yakin di sini banyak daripada saudara adalah disebut yaitu TKI, bukan cuma TKI-nya itu Indonesia tetapi TKW. Betul ya? Domestic helper. Betul ya? Dimana saudara kerja rumah tangga. Maaf kata, banyak orang mungkin memandang remeh pekerjaan ini. Iya Pak ya? Ya, dan banyak orang menyempelekan saudara. Banyak orang mengira apa sih lu kerjanya? Oh itu kan nggak keren gitu. Itu kan nggak beken gitu saudara. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak melihat tampak luar saudara. Ngomong-ngomong, gara-gara banyak TKI atau TKW Indonesia pergi ke luar negeri, sekarang nyari asisten rumah tangga di Indonesia tuh susah loh. Kalaupun ada, mahal bayarannya. Betul ya, karena apa? Banyak orang lebih memilih untuk kerja di luar negeri, saudara ya. Omong-omong sekarang saya percaya kita akan belajar banyak. Ayo kita baca bersama-sama ayat 1 sampai 5. Siapa yang siap? Yuk dengan suara keras ya, kita baca ya. 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Daud yang kecil, yang tadi diremehkan itu, kemudian dia melihat bahwa sepanjang perjalanan kehidupannya, Tuhan ternyata memakai dia, saudara. Ya, sejak daripada dia kecil, dia dipercayakan beberapa ekor kambing domba saja, yang mana, saudara, mungkin bagi orang-orangnya, teman-teman baiknya nertawakan dia. Ya, ketika mungkin saudara melihat kehidupan orang lain lebih baik dari saudara. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang, saudara ya, saudara ngelihat sosial media dari teman-teman saudara, postingan IG mereka. Kadang-kadang saudara sebagai manusia, saya pun bisa iri dengan orang lain. Iya Pak ya? Tetapi ada kabar baik yang saya mau berikan kepada saudara. Ternyata orang lain juga iri dengan saudara loh. Betul nggak? Ya, saudara, apa? Karena apa? Kita nih ke gereja aja harus ke Hong Kong, saudara. Keren kan, saudara? Betul nggak? Ya,
Kalau teman kamu yang tinggal misalnya saudara ya di Bekasi, kalau ke gereja harus Bekasi. Kalau saudara ke gereja aja harus ke Hong Kong. Bukannya itu keren saudara? Dan itu saya yakin cukup membuat orang-orang merasa, wih keren banget ya, ke Hong Kong gitu kerjanya. Apalagi kalau misalnya hari Minggu, saudara nggak ada bedanya yang mana yang orang kerja di rumah tangga sama orang kerja kantoran, nggak beda. Betul ya. Bahkan kalau kita naik train, saudara kadang-kadang, wih keren-keren banget gitu saudara ya. Keren-keren banget, tetapi begitu keluar, logatnya yang medok itu, saudara kedengaran, barulah oh ini kira-kira orangnya kerja di mana nih kita tahu. Ya saudara ya. Nah makanya sepanjang kehidupan Daud, dia melihat ada banyak kebaikan Tuhan. Mazmur 103 itu ditulis oleh Daud ketika dia sudah menjadi senior, sudah jauh lebih tua. Ketika dia melihat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya, dan saudara dari sana Daud menoleh ke belakang. Nah kita akan kupas nih beberapa poin. Mari kita lihat beberapa poin ini. Poin yang pertama saudara, ketika kita berkata tentang be grateful atau mengucap syukur di dalam hati kita, ucapan syukur itu kan keluarnya bukan cuma di mulut loh, tetapi di dalam hati. Tadi yang saya katakan saudara, tidak semua apa yang kita alami itu mudah. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara hari ini. Mungkin kamu punya pergumulan di tempat pekerjaan kamu. Mungkin ada orang-orang keluarga kamu yang ada di rumah di Indonesia, ada di kampung. Ya, pisah dengan suami nggak mudah. Pisah dengan anak-anak tidak mudah. Pisah dengan orang tua atau misalnya ada banyak ekspektasi mereka yang ditaruh di beban pundak saudara, dan itu menjadi begitu berat. Dan saudara percayalah, kita semua mengalami hal yang serupa. Apalagi saudara ya, ketika kita baru keluar daripada pandemik, tadi Pastor Bobby mengatakan saudara ya, kita udah keluar daripada pandemik, kalau misalnya ini terjadi tahun yang lalu kita khawatir nih, terlalu banyak orang. Betul saudara? Tapi puji nama Tuhan, sekarang kita harus berani melihat kembali untuk tidak stuck, tidak macet dalam satu kondisi yang namanya pandemik itu. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, sebelum pandemik kami sudah terbiasa untuk membawa firman Tuhan. Karena kita tahu ya ada amanat agung. Sebagai hamba Tuhan, saya pribadi percaya bahwa Tuhan itu memberikan amanat agung ini bukan hanya untuk para pendeta, tetapi juga untuk setiap anak-anaknya. Amin ya. Nanti saya akan khotbahkan lebih dalam itu. Kita lihat poin yang pertama dulu. Poin yang pertama saya ambil dari ayat yang kedua, yang mana di sana mengatakan tadi, yaitu pujilah Tuhan hai jiwaku. Jadi dari sana langkah untuk kita bisa bersyukur adalah, poin yang pertama ini adalah kita harus melatih diri kita untuk bisa memuji Tuhan. Betul nggak? Satu contoh nih ya, siapa yang bisa masak di sini? Semua bisa masak? Betul ya, itu satu persyaratan. Yang paling mudah masak apa yuk? Masak air, masak telur. Menurut saya paling mudah ya masak air lah. Betul nggak? Ya, nggak perlu pakai bumbu ya, tinggal nyalakan kompor. Dan kalaupun itu gagal ya, itu kebangetan banget saudara. Nah, seseorang nggak mungkin bisa langsung jadi chef, kerja di Michelin restoran, nggak mungkin bisa. Walaupun ada talenta, walaupun ada bakatnya dari kecil, tetapi tidak mungkin bisa. Mungkin bakat ada, kalau tidak dilatih nggak bisa. Nah ternyata tadi saya katakan bahwa mengucap syukur ini adalah suatu benih yang mana sebenarnya Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Tetapi kalau tidak dilatih nggak bisa keluar dengan otomatis. Makanya itu saudara dengar baik-baik. Ketika kita diminta untuk melatih diri kita memuji Tuhan, jangan menunggu ketika nanti kondisinya lebih sukar. Ya, karena apa? Kondisi sukar itu berarti tantangan yang berat. Bagaimana caranya kita tahu untuk bersyukur kepada Tuhan kalau misalnya dari hari-hari yang menyenangkan aja kita nggak bersyukur? Betul nggak? Ya, Tuhan Yesus berkata gini, dari lubuk hatimu akan keluar ucapan di mulutmu. Ya, kalaupun nggak ada ucapan, kita akan tahu saudara ya, yang namanya komunikasi itu ada gestur tubuh. Tadi saya melihat di sini, oh orang-orangnya rapi-rapi banget. Ya, pelayan-pelayannya bahkan pakai jas hitam semua. Makanya saya nggak berani tunggu di depan, saya harus tunggu istri saya, karena tadi istri saya bak jas saya saudara. Ya, karena ada seorang mentor yang mengatakan cara kamu pakai baju itu menunjukkan bagaimana kamu mengapresiasi atau tidak mengapresiasi lawan bicara kamu.
Nangkep gak? Nah makanya Tuhan Yesus juga berkata, cara kamu ngomong, cara kamu bersyukur atau tidak bersyukur, itu luapan hati. Nah makanya ketika kondisi saudara relatif baik, bisa bertemu dengan teman-teman. Saya melihat di sana ada jadwal cool banyak banget saudara. Itu keren banget. Bagaimana gereja ini melatih saudara dengan luar biasa bagaikan army. Ya. Bukan army yang Blackpink saja atau army apa itu BTS saudara ya. Tetapi gereja anak-anak Tuhan juga dilatih sebagai army of God. Amin gak? Sehingga ketika kita dilatih, saudara ya, ketika kita dapat gaji kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita bisa ke gereja kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita hari Minggu ketemu dengan teman-teman baik kita bersyukur kepada Tuhan. Ketika saudara bangun di pagi hari bersyukur kepada Tuhan. Ketika saudara punya pekerjaan, mengingat Tuhan ini kerja kok susah banget Tuhan. Ya, capek badan aku Tuhan. Tetapi justru di sana saudara harus berkata, ingatkan diri kamu, terima kasih Tuhan aku punya pekerjaan. Karena apa saudara? Secara global, kondisi perekonomian dunia tidak baik. Cari pekerjaan itu susah. Betul nggak? Sehingga nasihat saya adalah ketika kita punya pekerjaan, saudara harus jaga, memanage dengan baik. Karena apa saudara? Tahu nggak saudara? Dari tipe pekerjaanmu, dari cara saudara bekerja, menunjukkan siapa sebenarnya diri saudara itu. Betul ya? Ada amin saudara? Amin. Suatu kali ketika saya berkhotbah di sebuah gereja di Hong Kong, ya saudara, waktu itu kalau saya nggak salah di gereja orang-orang Filipina, Roh Kudus bicara kepada saya, lihat orang-orang itu. Orang-orang itu bukan, maaf ya, orang-orang Filipina kan juga banyak yang kerja sebagai rumah tangga. Ya saudara, Roh Kudus ngomong dengan jelas kepada saya. Lihat orang-orang itu, they are not just workers, but they are missionary. Saya nggak ngerti maksudnya apa saudara. Ketika saya berkhotbah saya mendapat pengertian bahwa saudara, Tuhan itu membawa amanat agung bukan cuma kepada kami para pendeta, tetapi kepada saudara loh. Saudara di sini setiap hari Minggu menerima firman Tuhan. Saudara mendapatkan forward-an berupa misalnya firman Tuhan. Saudara kadang-kadang bisa ngelihat ke YouTube channel misalnya seperti punya kami dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara menerima firman Tuhan. Dan ketika kamu pulang ke tempat kerja kamu, dengar baik-baik. Kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa masuk ke rumah-rumah orang-orang Hong Kong. Kalian yang dikirim oleh Tuhan. Kalian diutus oleh Tuhan saudara. Jadi makanya mendapatkan pengertian itu, mari kita mengerti saudara bahwa kenapa aku perlu bersyukur kepada Tuhan, kenapa aku perlu berlatih, karena Tuhan punya tujuan besar di dalam kehidupanku. Kalau orang meremehkan, kamu kan cuma TKW, kamu kan cuma domestic helper, saudara biarin apa yang mereka katakan, tetapi marilah saudara ambil kebenaran firman Tuhan, kenakan identitasmu yang benar. Maka saudara mulailah bersyukur melatih diri saudara. Bagaimana kita bisa melatih kalau kamu nggak kenal firman Tuhan? Bagaimana caranya kamu tidak shaken, tidak terguncang mengikuti arus dunia yang semakin lama semakin gila ini saudara. Yang semakin tidak baik. Saudara di sini di luar negeri tidak ada orang tua yang ngawasin saudara. Betul nggak? Kalau di Indonesia minimal ada orang yang ngebawelin saudara. Betul ya, tapi di sini bebas dan bisa sebebas-bebasnya sampai kebablas. Ya Pak ya, ya saudara ya. Kalau di sini saudara, kalau saudara nggak punya komunitas yang baik, tidak ada orang yang bisa nasihatin saudara. Minimal di sini ketua kulmu misalnya, atau misalnya gembala saudara bisa tanya bagaimana kondisi kamu. Dari gestur kamu loyo ke gereja. Dia bisa tahu saudara. Saudara bisa diberikan kekuatan. Makanya sangat perlu sekali kita sebagai anak-anak Tuhan mempunyai pengertian yang benar tentang tujuan hidup kita ini. Mari Bapak Ibu sekalian kita belajar lebih dalam daripada firman Tuhan. Ya, ada satu bagian dalam kitab Matius, khususnya pasal 5 sampai dengan pasal 7, ini berbicara tentang khotbah di bukit. Pernah tahu nggak? Khotbah di bukit itu khotbah yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di sebuah bukit saudara. Dan jadi isinya penting banget. Karena apa? Ini berbicara tentang budaya kerajaan surga. Kita nggak punya waktu untuk lihat semuanya, tapi ada 2 ayat saja yang kita mau lihat dengan baik pada siang hari ini. Mari kita buka Matius 5, kita lihat ayat 3. Ini berhubungan sekali dengan bersyukur ini saudara. Firman Tuhan ngomong gini, berbahagialah orang yang miskin
di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Saudara, kita nggak habis pikir. Garuk-garuk nih. How is it possible? Bagaimana mungkin kok orang miskin disebut berbahagia? Make sense nggak? Nggak make sense. Ini yang disebut paradoks itu. Sesuatu yang kelihatannya bertentangan, berlawanan, saudara. Ya, karena apa? Sebenarnya bagi Tuhan tidak ada masalah dengan kekayaan. Bagi Tuhan tidak ada masalah dengan kemiskinan. Siapa yang percaya ini? Ya, kita semua pengen jadi orang kaya. Ada nggak yang nggak pengen kaya? Nggak mungkin kan? Siapa yang pengen kaya? Alkitabiah nggak? Saya rasa tidak ada masalah, sekali lagi. Dengar baik-baik. Tuhan tidak ada masalah dengan kekayaan. Tetapi firman Tuhan menuliskan juga, berhati-hati kalau kamu ingin kaya. Bukan ingin cepat kaya loh. Cepat kaya pasti hancur. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, ingin kaya aja, itu di sana ada berbagai pencobaan di depannya. Nangkep gak? Nah, di sini Tuhan Yesus berkata, kalau kamu miskin di hadapan Allah. Maksudnya apa nih, saudara? Kita pasti pernah lihat orang yang udah 3 hari gak makan karena gak punya uang. Lain ya, kalau puasa itu kan pilihan, by choice. Ini miskin, melarat, gak punya pekerjaan, mungkin kena PHK, mungkin bangkrut, saudara. Kehilangan tempat tinggalnya. Dia harus tidur di pinggir jalan. Wah, miserable banget. Kalau ditanya, how many days, berapa hari gak makan? Udah 5 hari. Kok bisa survive? Gak tahu, tapi lapar banget. Kalau dikasih makan, bisa tahu gak? Kira-kira reaksinya bagaimana? Rakus. Ya Pak ya? Tahu gak? Tuhan mau kita punya sikap yang rakus untuk mencari Tuhan. Ini yang dimaksud, saudara. Yaitu orang yang miskin di hadapan Allah. Karena kalau kita begitu haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan, aku mau kenal Engkau lebih lagi. Tuhan, aku mau tahu rencanamu lagi terhadap aku. Tuhan, aku mau tahu Engkau ngomong apa buat aku. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dan janji Tuhan Yesus kepada saudara dan kepada saya yang seperti itu dikatakan, Engkaulah yang empunya kerajaan surga. Seringkali ketika banyak orang pengen kaya, dan ketika kekayaan itu ada di genggaman mereka, mereka terkejut. Karena apa, saudara? Di sana ada dunia yang berbeda yang tiba-tiba kebuka. Dan ketika ada satu aliran yang sangat kuat menarik mereka ke dalamnya, susah untuk keluar. Di sana itu ada berbagai macam intrik yang mana saya tidak berkata bahwa itu salah, tidak, saudara. Karena apa? Dibutuhkan kekuatan dari Tuhan untuk kita boleh untuk mengerti panggilan ada di sana. Nangkep gak, saudara? Makanya saya sebutkan ini adalah the paradox of happiness. Uang tidak masalah, tetapi orang yang tidak mengerti kenapa mereka harus kaya, di sana mereka bisa terjebak dan kemudian ternyata mereka mendapati, oh, aku kok gak bahagia, mobil udah bagus, rumah udah bagus, istri udah cantik, masih kurang cantik, betul gak? Akibatnya apa? Ini dengar baik-baik ya, ada tren nih, ya, yang tren zaman sekarang. Kalau lu mau kelihatan kaya banget, ya, lu harus oplas. Ngerti nggak oplas? Ya, harus oplas. Tadi pagi kebetulan saya lihat ada satu video di Instagram nih, saudara, dari seorang influencer beken banget di Indonesia. Kita nggak usah sebutin namanya, saudara, ya. Nggak oplas kok, cuman sedot lemak. Ya, kan sama, saudara. Dan hari-hari ini orang tidak malu lagi untuk menunjukkan bahwa dia oplas dengan muka yang masih penuh perban dan buat video, betul nggak? Ya. Berhati-hati, saudara, kita tidak nyampurin urusan mereka, itu uang mereka, itu hidup mereka. Tetapi kadang-kadang kita menjadi pengen, oh iya ya, ntar kalau gua punya uang banyak, gua oplas deh. Coba lihat kiri kanan. Saya nggak tahu loh, karena banyak yang pakai masker loh. Saya nggak tahu ini masih ori apa enggak. Masih ori. Ironisnya begitu ada orang yang, ini bukan masalah oplas aja, begitu udah masuk oplas, satu kali nggak puas, harus nambah dan harus nambah.
Beberapa tahun yang silam kami kenal dengan seorang yang sangat kaya. Dan dia adalah seorang dokter oplas ya Jo, kalau nggak salah ya orang itu. Dokter apa gitu saya lupa saudara. Kalau ketemu dengan istri, wih gila cantik banget saudara, cantik banget. Udah kayak Barbie. Udah kayak Barbie. Tapi dengar baik-baik, suaminya selingkuh. Ironis nggak? Saya tidak berkata bahwa kalau orang oplas, suaminya atau istrinya pasti selingkuh, tidak juga. Tetapi ada satu hal yang ternyata kekayaan tidak bisa menjamin kebahagiaan. Sama, ada orang yang berpikir, oh kalau aku kerja di Hongkong aku pasti bahagia. Saudara sampai di Hongkong, bukan kebahagiaan yang kau dapatkan, air mata mendera yang saudara dapatkan, betul nggak? Iya Pak ya? Amin. Pengalaman semua. Nah makanya itu saudara, ini paradoks. Betul nggak? Makanya jangan mengandalkan kalau aku punya banyak uang, aku punya posisi baru aku bahagia. Tidak. Sebagai anak Tuhan, kita mulai dari titik mana saudara? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di sana kita mulai mengerti bahwa ada tujuan hidup ini, bukan cuma dapat uang banyak. Ada amin nggak? Ayat 4, kita lihat nih berikutnya saudara. Matius 5 ayat 4. Tuhan Yesus berkata gini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kan aneh tau saudara, orang duka cita kok disuruh bahagia. Paradoks banget saudara. Karena apa? Memang betul kalau kita meninggal di dalam Tuhan ada sesuatu yang berbeda. Memang nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Jadi kalau ada orang yang meninggal, misalnya ada suaminya, istrinya, orang tuanya, termasuk anaknya sekalipun, kalau meninggal memang izinkan mereka berduka cita, itu lumrah, itu manusiawi. Di dalam kitab Mazmur dikatakan, berharga orang yang mati di dalam Tuhan. Tuhan menghargai itu saudara. Tetapi yang dimaksudkan di sini sekali lagi bukan cuma masalah kematian ini. Tetapi apa saudara? Kita tahu di dunia ini, di sekitar kita, kehidupan ini sudah penuh dengan dosa. Kita hidup di akhir zaman di mana saudara Tuhan Yesus juga berkata, lihat ingat zaman Lot. Ingat zaman Nuh. Akhir zaman itu akan seperti itu. Dan ketika kita melihat kondisi kita, orang-orang yang kita kenal yang kelihatannya baik ternyata tidak baik. Saudara, dengan semua tipu muslihat dan budaya yang ada, dosa semakin lama semakin menggunung. Ya Pak ya? Dan yang terjadi gini saudara, kadang-kadang kita pun berkompromi mengatakan, oh nggak apa-apa kok, itu kan aku nggak ikut-ikut. Padahal saudara, orang-orang itu teman baik kita. Dan kemudian kita merasa comfortable, nyaman ketika itu terjadi di hadapan kita, kita mendengar setiap hari, kita ada di sana, kan aku nggak ikut. Kan itu bukan aku, kan itu mereka. Kan aku nggak bisa nyampurin privasi mereka. Memang betul, tetapi makanya firman Tuhan mengajarkan ketika kamu ada di crowd seperti itu, lihat baik-baik. Sebaliknya, ketika saudara ada di crowd seperti ini, saudara akan menjadi seperti ini. Nangkep gak? Tetapi sebaliknya ketika kita memilih untuk ada di crowd yang sebelah sana, yang tidak kenal Tuhan, tidak takut akan Tuhan, berkompromi dengan segala sesuatu yang kita pandang lumrah karena zaman ini, ya somehow cepat atau lambat kita akan menjadi seperti mereka. Makanya yang Tuhan maksudkan, berdukacitalah kamu kalau kamu melihat ada dosa yang terjadi. Jangan dekat-dekat dengan mereka. Saudara, tahun lalu saya punya masalah yang begitu berat yang saya belum bisa ceritakan kepada banyak orang. Istri saya tahu, banyak orang di gereja saya udah tahu saudara. Dan kemudian kalau ada orang tanya, kok bisa sih? Kok bisa sampai kamu terlibat masalah seperti itu? Ya saudara ya, ada orang yang berbuat jahat mengkhianati kami, gitu aja singkat ceritanya. Kemudian kalau dirunut-runut, ini yang saya katakan ini yang saya pelajari saudara. Gini, analoginya gampang. Ketika kamu ada di pinggir bak sampah yang gede, saudara pada waktu datang pertama kali akan merasa jijik gak? Ya, gak enak banget gak? Saudara gak nyaman gak? Tetapi tunggu sampai hari ke-15 atau hari ke-21,
Setiap hari saudara ada di sana karena apalagi harus kerjanya jadi pemungut sampah. Setelah 21 hari apa yang terjadi? Bau hidungmu akan beradaptasi dengan bau sampah itu. Nangkap ya? Paham? Paham analoginya ini saudara? Sehingga ketika ada orang datang, gila nih bau banget. Bau apa lagi? Gue gak bau apa-apa. Bukan karena hidung saudara kena COVID. Tetapi karena engkau terbiasa dengan bau busuk itu. Dan tanpa engkau sadar ketika seragammu kamu lepas, ada orang yang datang, saudara ngelewatin bajumu. Gila bos, bau apa nih bos? Bau banget. Karena saudara berada di lingkungan itu memberikan suatu radiasi gelombang yang mana sampai ke baju kita. Makanya saudara ketika saudara hari Minggu, suatu kali kelak saudara atau hari Sabtu, saudara barbekyuan dengan teman-teman saudara, saudara bakar ayam, bakar daging, bakar apapun juga, bajumu juga bau daging. Make sense? Nah, hal yang sama seperti itu Tuhan minta kita untuk berjaga-jaga. Karena apa? Saudara, kalau enggak kita akan masuk arus dunia dan kita tidak lagi merasa sedih dengan itu. Tuhan minta kita berduka citalah kamu, karena kamu akan dihibur. Ada amin enggak saudara? Amin. Ini poin yang pertama. Mari kita lihat daripada poin yang kedua. Poin yang kedua saya ambil daripada ayat 3. Saudara, firman Tuhan mengatakan, ingat di poin yang kedua ini, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan di masa lampau. Siapa yang percaya bahwa Tuhan sudah memberkati saudara di masa lalu? Ada enggak? Amin. Puji Tuhan. Saya juga merasakan berkat Tuhan, saudara juga merasakan berkat Tuhan, saudara. Tetapi ingat, masa lampau itu kita tidak boleh tinggal di sana. Karena apa? Kita nggak bisa merubah masa lampau. Tidak ada pertumbuhan di masa lampau. Tetapi masa lampau kita bisa gunakan sebagai titik pengingat, referensi bagaimana kemurahan Tuhan terjadi pada kehidupan kita. Ya, tadi kalau saudara kesini misalnya naik motor, kalau naik motor nggak mungkin kayaknya ya, naik mobil. Ya, kalau di Jakarta naik motor banyak, naik taksi. Ya, saudara akan ingat ada 3 spion. Ya, 3 spion ini bagi seorang driver, bagi pengemudinya diperlukan untuk mengetahui apa yang terjadi di belakangnya. Demikian pula dengan poin ini, kita perlu ingat Tuhan baik dulu. Tetapi saudara, apa yang terjadi dengan kebaikan Tuhan di masa lampau tidak bisa kita definisikan Tuhan harus nolong gua dengan cara kayak gitu. Gak bisa. Saya mau cerita ya saudara ya, banyak cerita yang bisa diceritakan, tapi karena waktu saya akan coba persingkat. Di tahun 2005, ketika kita menerima panggilan, kami berdua menerima panggilan Tuhan pelayanan sepenuh waktu. Luar biasa banget saudara. Kami pindah dari kota kami di Surabaya, pindah relokasi ke Jakarta. Membuat pelayanan ini saudara. Melakukannya dengan sungguh-sungguh. 1,5 tahun, bangkrut saudara. Berhutang di perusahaan televisi gak bisa bayar. Jakarta kena banjir saudara, bertubi-tubi masalah. Anak kami yang gede sakit karena kebanjiran itu saudara. Kami gak punya uang untuk bawa ke dokter. Wah, 7 tahun pertama dari masa pernikahan kami ribut terus gara-gara uang. Saudara, dikit-dikit jadi ledakan. Dikit-dikit jadi ledakan, saudara. Sudah melayani Tuhan padahal. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang terjadi adalah ketika sampai dokter ngomong, anak kamu ini sakitnya parah loh. Bukan cuma masalah demam. Ini harus dibawa ke Singapura untuk berobat karena jantungnya bermasalah. Waduh, kami nggak tahu apa yang harus dilakukan, saudara. Saya ngomong gini sama dokter. Dokter, ini kan nggak punya duit saudara ya, tapi kan nggak mungkin dokter nggak punya duit, gimana dokter? Kan nggak mungkin, ya harus jaim ya. Dokter, saya hamba Tuhan, saya akan berdoa puasa, saya melihat mujizat Tuhan banyak banget, ada orang yang kami doakan sembuh, kan harus gitu saudara, ya. Saya akan berdoa, bersyafaat, percaya kepada Tuhan, ada kesembuhan terjadi buat putri kami. Dokter bilang, Pak Daniel, saya juga orang Kristen, saya anak Tuhan, 16 tahun saya pelayanan di Australia. Jadi internis di sana. Dan 16 tahun tidak sekalipun saya melihat mujizat terjadi. Itu ada orang Jawa nggak di sini? Orang Jawa bilang mak buak gitu saudara. Betul kan? Hatinya kan hancur saudara ya.
Tapi nggak punya uang, mau apa? Saya tanya, loh terus apa opsinya dokter? Bawa ke Singapura. Perlu uang berapa? 250 sampai 300 juta. Nggak punya uang. Apa yang harus lakukan? Saya bilang doa puasa, dok. Beberapa hari kemudian dokter datang lagi, saudara. Doa puasa kan iman udah tinggi, saudara ya. Dokter USG anak kami itu. Matanya melotot, saudara. Kemudian saya nunggu nih, dokter ngomong apa nih? Pak Daniel, sini, lihat Pak. Jantung anak Bapak lebih parah. Parah, saudara. Dia bilang kalau uang bukan masalah, besok ke Singapura, Pak. Dia nggak tahu uang masalah, saudara. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, di sana kemudian puji Tuhan saya katakan keluarga kami mulai terlibat, mulai ngumpulin uang, teman-teman kami mulai ngumpulkan uang, saudara, sampai kami pinjam uang. Ya, saudara, kami bisa pergi ke Singapura, bawa anak kami untuk dioperasi di sana, saudara. Dan ketika dokter di Singapura cek anak saya, dokter tanya, ini mau dioperasi atau dikasih antibiotik? Saya tanya gini, saya bilang, ini udah terlambat, udah 7 hari terlambat. Kalau dioperasi aja lebih baik, saya bilang. Tapi biayanya berapa? Maklum, saudara, orang Surabaya, pinter nawar katanya, saudara. Jadi kalau ke mongkok, nawar dulu gitu, saudara ya. Betul nggak ya? Biasanya kalau istri saya belanja, saya bagian nawar, saudara. Gitu. Karena yang megang duit saya gitu kalau dia belanja, saudara. Bahaya kalau dipegangin dia, saudara. Jadi saya tanya sama dokter, how much gitu. Ya, kemudian saya bilang, dokter, saya ini hamba Tuhan, kami berdua hamba Tuhan. Kami bisa ke Singapura bukan karena kami banyak duit, tetapi karena ada orang-orang yang membantu kami. Dan dokter bilang gini, if that's the case, saya akan operasi anak Bapak FOC. Saya tanya, dokter, apa itu FOC? Dokternya bilang free of charge. Puji Tuhan, saudara, anak saya dioperasi 2 minggu, ya gratis lagi. Semua dokter yang kasih diskon, rumah sakit kasih diskon, saudara, sampai akhirnya anak saya sembuh. Pulang dari operasi, saudara, ya puji Tuhan sembuh kan? Ayo berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan, saudara. Ketemu dengan orang yang punya duit. Yang pinjam ini, saudara, kami pinjam $8.000. Ya, ini pelajaran yang saya dapatkan, saudara. Kalau kamu punya hutang, jangan lebih galak dari yang punya duit. Amin. Coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan. Bilang, saudara, itu lu atau gua itu? Amin, saudara. Kalau kita punya utang, jangan lebih galak dari yang punya duit. Apalagi jurus ngilang, pakai ganti nomor lagi, itu bahaya, saudara. Amin. Ya, jadi saudara, kami ngomong-ngomong dengan teman kami yang punya duit, wah dia penuh dengan sukacita. Singkat cerita, saya ngomong saya belum bisa bayar, tapi saya akan bayar. Dan teman saya bilang gini, you know what, uang 8.000 itu berkat buat putri kamu. Amin, saudara. Ya, jadi ini yang kami dapatkan. Pelajaran kedua adalah ternyata kita tidak bisa mengkotak-kotakkan Tuhan bagaimana pemulihan itu terjadi. Tidak bisa. Tuhan punya cara dan belum tentu cara atau metode yang kita mau. Ada amin nggak? Nah, yang ketiga pembelajaran dari anak kami dipulihkan oleh Tuhan itu, saudara. Ternyata itu kan masih ada uang sisa, saudara. Untuk kami bisa pergi check up gitu ya ke Singapura. Dan dari sana itu di tahun 2008, saudara ya. Di tahun 2008 kami mulai akhirnya Tuhan bukakan pintu untuk bisa khotbah di mana-mana. Di luar negeri maksudnya. Amin, saudara. Kami mulai bisa khotbah di Singapura, kami mulai bisa khotbah di Kuala Lumpur, di Malaysia, di Vietnam, di China, di Hong Kong sini, saudara. Dan puji Tuhan, karena apa, saudara? Sebagai hamba Tuhan kita semua pengen untuk bisa berkhotbah sampai ke ujung bumi, tapi seringkali caranya tidak tahu bagaimana. Ada amin gak? Makanya tadi saya bilang, saudara dengar baik-baik, kamu adalah misionaris yang Tuhan kirim ke Hong Kong. Saudara, mungkin caranya berbeda. Mungkin saudara tidak menjadi melalui sebagai hamba Tuhan. Mungkin saudara tidak dihabiskan menjadi PDP, PDM sampai PDT, saudara. Di gereja tidak masalah. Karena apa, saudara? Membawa amanat agung daripada Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak bisa masuk ke rumah orang Hong Kong. Bayangkan kalau saya pulang ikut saudara pulang ke tempat saudara kerja.
Saya masuk kamar bos saudara. Ya, kemudian saya ikut bersihin kamar mandi, kan saya ditangkap polisi nanti saudara. Saudara, kamu punya satu mandat daripada Tuhan, yang mana saudara, kamu ini misionarisnya Tuhan. Apa yang terjadi di masa lalu, itulah cara Tuhan bekerja di dalam diri kita. Untuk apa saudara? Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Makanya kalau sekarang saya melihat, ada hamba Tuhan keren ya, bisa punya gereja besar di Jakarta. Apakah saya nggak pengen? Pengen saudara. Ada hamba Tuhan yang bisa khotbah di luar negeri sampai ke Eropa, ke New York, ke Los Angeles. Apakah pengen? Pengen. Tetapi kalau itu memang belum menjadi porsi saya, ya sudah. Setialah kita kepada hal yang kecil. Karena apa? Tuhan tahu apa yang menjadi kehendaknya buat kehidupan kita. Kadang-kadang kita nggak tahu itu. Haleluya. Mari kita dengan cepat, karena waktu saudara, kita lihat. Jangan sampai kita menjadi orang yang amnesia, lupa akan kebaikan Tuhan. Ingat ya, manusia itu pelupa. Hari ini Tuhan memberkati saudara, 3 bulan lagi saudara bisa marah-marah sama Tuhan. Ngaku, siapa yang pernah? Ayo. Ya. Begitu sampai Hong Kong, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Nangis semua saudara. 3 bulan, Tuhan kenapa kau bawa aku ke sini? Iya toh ya. Betul ya. Betul tante ya. Ya. Saudara, pengen punya pacar, tapi setelah punya pacar saudara, wah Tuhan susah. Tuhan sakit semua, aku dikhianati. Saudara, jangan pernah lupa akan kebaikan Tuhan. Hari-hari ini tidak selalu mudah bagi kita semua, termasuk bagi kami para hamba Tuhan di dalam pelayanan. Ya saudara ya. Tetapi saya harus mengingatkan diri saya. Ingat loh, dulu Tuhan nolong kamu. Saya nggak bisa saudara percaya dengan Tuhan ketika kondisi mudah saja. Makanya Tuhan kerap kali memberikan analogi hubungan anak Tuhan dengan hubungan gereja dengan Kristus itu bagaikan hubungan mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Saya punya istri. Saudara, ini dengar baik-baik. Kebanyakan para suami itu ujiannya, ya dengar baik-baik ya, adalah ketika uangnya banyak. Karena banyak pilihan. Betul enggak? Tetapi para istri ujiannya ketika suamimu kere. Masih mau nggak kamu sama orang ini? Tetapi ketika suami yang kere tadi punya banyak uang, dia mulai ngelihat, aduh Tuhan, modelnya kayak gitu, bisa dioplas gak nih Tuhan? Ya saudara, tetapi ingat ada hal-hal yang tidak bisa dirubah dengan oplas. Karakter orang gak bisa dirubah dengan oplas. Betul saudara? Makanya mari kita tidak menjadi orang yang amnesia dengan kebaikan Tuhan. Karena apa? Ingat selalu, kita ini umat tebusan. Ini kita masuk poin ketiga. Hanya nama Yesus yang menyelamatkan kita. Saudara, saya ngajarin anak-anak saya untuk selalu ingat, kamu ada di mana, kamu ada. Diberkati Tuhan hari ini karena Tuhan memberkati kamu. Ada banyak orang-orang ya saudara yang kami berikan konseling ataupun mentorkan saudara. Dan tidak semua orang susah gitu ya. Ada 1-2 orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Dan satu hal ini yang menarik ya. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau ini memang cara Tuhan. Ya, saya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang merintisnya pelayanan begitu susah, susah sekali. Kadang-kadang harus doa puasa terpaksa karena nggak ada makanan. Ya, saudara ya, ada nggak anak-anak hamba-hamba Tuhan di sini? Di antara jemaat, nggak ada ya? Oke, dengar baik-baik kalau ada. Mungkin nanti saudara bisa relate. Tetapi kemudian anak-anaknya diberkati Tuhan luar biasa. Dan saudara, saya mendapati gini, ternyata ada berkat nih yang namanya berkat generasi. Ini yang menjadi nasihat saya, termasuk bukan cuman orang tuamu hamba Tuhan saja, termasuk tetapi orang tuamu kalau mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan, jalannya belum tentu gampang loh. Karena lagu sekolah minggu mengajarkan yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit hidup berglori. Jadi ketika orang tuamu tidak
berkompromi dengan dunia ini mengakibatkan hidupmu ketika kecil itu susah? Ada nggak? Ya, kalau ada dengar baik-baik. Maka saya kerap kali melihat, saudara, penggenapan firman Tuhan yang mana berkata, tidak pernah aku melihat orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, anaknya meminta-minta roti. Ada amin nggak? Saya banyak ngomong dengan anak-anak hamba Tuhan, termasuk orang-orang yang tadi yang disebut, yaitu orang-orang yang sungguh-sungguh atau orang saleh mengikut Tuhan. Saudara, ternyata apa? Tuhan memberikan berkat generasi kepada mereka. Yang mana, saudara, hal-hal yang tidak mungkin terjadi, tiba-tiba mereka dapat pekerjaan dengan relatif lebih mudah. Saudara, ada pintu-pintu yang tiba-tiba terbuka. Kadang-kadang kalau saya meneliti kehidupan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, ketika saya pelajari, saudara, oh oke. Karena mereka adalah keturunan hamba Tuhan yang kedua atau yang ketiga. Oh oke, makanya saya nggak bisa bandingkan diri saya dengan mereka. Karena apa, saudara? Saya baru generasi pertama melayani Tuhan. Nangkep nggak? Ada amin? Nangkep, saudara? Makanya di poin ketiga ini, ketika kita tahu nama Yesus yang menyelamatkan, mari kita belajar kembali mengingat, saudara, bahwa kita nggak layak loh diselamatkan. Tetapi sekarang kita mempunyai kesempatan dari ketidaklayakan itu, maka kita mendapatkan kesempatan bukan cuman merubah kehidupan kita zaman sekarang, tetapi Tuhan berbicara lintas generasi. Bagaimana dengan saudara? Siap nggak kamu untuk mempersiapkan dirimu? Bukan cuman kamu yang menuai. Abraham tidak pernah melihat anak-anaknya sebanyak bintang di langit ataupun pasir di pantai. Halo, nangkep nggak? Bahkan Yakub tidak melihat itu terjadi walaupun banyak. Nangkep nggak, saudara? Tetapi sekarang kita tahu bahwa kalau Tuhan berjanji, itu yang Dia akan lakukan. Mari anak-anak Tuhan, saya yakin hidup saudara banyak tantangan. Siapa yang banyak tantangan? Saya mengalami banyak sekali tantangan, saudara. Banyak banget. Tetapi saudara, percayalah, ketika kita berjalan bukan dengan kuat dan gagah kita. Ingat, hidup kita terbatas. Tapi Tuhan mengizinkan kita ada ikatan dengan generasi berikutnya. Dengan generasi anak saya, dengan generasi cucu saya nanti. Bahkan dengan generasi keturunan mereka nantinya, saudara. Ini menjadi kesempatan buat kita. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Tuhan itu mengenapi janjinya. Yang percaya katakan amin. Ayo kita berikan kemuliaan yang paling meriah. Lebih meriah lagi buat Tuhan, saudara. Haleluya. Poin yang keempat, ini terakhir. Saudara, selagi kita menghadapi tantangan ini, mari kita hadapi dengan kekuatan Tuhan. Ya, tadi saya sudah katakan, lintas generasi, saudara. Ini yang kami lakukan dalam pelayanan kami, saudara. Puji Tuhan, Tuhan membantu mengembangkan pelayanan kami. Memberkati dengan begitu rupa. Kami bisa membantu membangun gereja-gereja orang-orang yang kekurangan. Puji Tuhan, saudara, ini kemuliaan bagi Tuhan ya. Sejak 2010, sudah ada sekitar 88 gereja yang kami bantu bangun. Kemuliaan bagi Tuhan ini, saudara. Kemuliaan bagi Tuhan. Dan dari gereja-gereja itu kami ajak kerjasama. Mau nggak kita sekolahkan anak-anak orang-orang yang nggak mampu? Kita kasih beasiswa. Puji Tuhan, saudara, mulai tahun 2011 nih sampai sekarang, berarti sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun. Ya, mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 2, 12, banyak daripada mereka udah kuliah, saudara. Dan terobosan yang terjadi, salah satu yang saya ingat banget ketika tahun 2018. Anak saya ini, Angel, saudara, waktu itu akan kuliah. Dan ketika waktu itu istri saya ngomong, ini nanti Angel kuliahnya bagaimana? Kami pergi, saudara. Puji Tuhan, kami lihat ke Amerika, kami lihat ke Singapura, saudara ya, kami university tour, situ saudara. Ingin yang terbaik buat dia. Somehow, kita harus berhadapan dengan realita. Uangnya nggak cukup. Ya, saudara, uangnya nggak cukup. Tetapi 2018, saya punya satu dorongan kuat. Ini anak aku udah mulai kuliah nih. Bagaimana dengan anak-anak yang kita sekolahkan? Karena belum berani nguliakan anak orang. Ya udah, kami sepakat berdua. Kita kuliahkan anak orang. Saudara, kami cari 8 orang, kami kuliahkan di Jakarta. Tidak mudah, anak sendiri belum kuliah waktu itu, belum daftar. Saudara,
Sampai akhirnya istri saya bilang, ini kurang seminggu ada satu universitas di Jakarta yang terkenal. Ini masa pendaftarannya seminggu lagi tutup. Ini gimana nih? Kami punya tabungan cukup untuk nyekolahkan anak kami di sekolah itu, saudara. Ya, kalau itu cukup. Saya bilang, kita berdoa. Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan gimana nih Tuhan? Saya nggak mau nyesek di dada, saya nggak bilang, Tuhan sekarang gimana nih aku mau nyekolahkan anak, nggak bisa, saya nggak mau saudara. Jangan seperti itu. Tapi saya tanya, Tuhan kehendakmu apa? Ini anak dikuliahkan di Jakarta atau apa Tuhan? Saudara, saya nunggu kehendak Tuhan. Dari kecil anak-anak kami, selalu kami ajarkan bahasa Inggris. Dan kemudian sekarang waktu mereka kuliah, kami harus membuat keputusan. Tidak ada masalah dengan sekolah di Jakarta. Saya bertemu dengan orang-orang hebat lulusan Jakarta, dari UPH, dari UI, benar saudara, dari IPB, tidak masalah dengan itu. Jangan salah dengan saya saudara ya. Tetapi ini perjalanan saya dengan Tuhan. Dan kemudian ada satu dorongan Tuhan untuk saya membuat keputusan. Saya ngomong sama istri saya, lupakan untuk daftar. Kita nggak usah daftar di Jakarta. Terus kemudian kita mulai hitung-hitung saudara. Amerika, pengennya sekolah Amerika. Kan keren ya saudara ya, bisa sekolah Amerika. Sekolah Amerika itu tempat tinggal murah, sekolahnya mahalnya minta ampun. Dan kemudian sekarang alternatifnya apa? Dekat aja deh, Singapura. Saudara, sekolah di Singapura, uang sekolahnya relatif terjangkau, tempat tinggalnya mahalnya minta ampun saudara. Tapi 3 tahun, saya tanya dengan putri saya, gimana Angel? Is it okay kalau kamu kuliah di Singapura? Dia bilang, oke, ya sudah. Ayo, kita beriman, kita berdoa. Kamu akan sekolah di Singapura. Saudara, kita berdoa. Tuhan berikan jalan keluar. Ada beberapa partner kami memberikan beasiswa kepada dia. Haleluya, saudara ya. Kita jalannya enteng gitu, kayak jalan di atas langit, saudara. Nyekolahkan anak 8 orang, anak orang lain kuliah, puji Tuhan. Anak kami bisa kuliah, puji Tuhan. Pandemik datang, jebret. Ya saudara ya, teman saya yang memberikan beasiswa, ada 2 orang telepon, sorry Pastor Daniel, bisnisku lagi kacau nih, kita nggak bisa kasih beasiswa lagi kepada anak kamu. Ya sudah, mau apa saudara, masa mau marah sama orang? Dengan putri kami ribut terus nih gara-gara ini saudara. Ayo pulang aja Angel, nggak punya duit. Gimana kurang 1 tahun kuliah masa suruh pulang? Saudara, kita semua kami bertiga bingung, tidak tahu apa yang harus terjadi. Ada nggak yang bingung kayak gitu ketika pandemik? Banyak ya? Kami juga sama saudara. Saya mau menunjukkan kepada saudara, kami juga mengalami seperti saudara. Tapi kemudian saudara di tengah-tengah kebingungan, saya ngomong gini dengan, saya tidak berkata bahwa saya lebih baik daripada istri saya atau anak saya, tidak saudara. Tapi saya ngomong gini, sebagai seorang pemimpin di keluarga, saya harus membuat keputusan. Saya ngomong gini, udah deh gini, jangan diburukan pulang dulu. Kalau pulang, kalau bukan kehendak Tuhan nanti ribut nih, berabe nanti ini. Saya katakan, kita berdoa dulu aja. Kasih kita waktu berdoa. Kita berdoa. Dan Tuhan memberikan dorongan kuat untuk Tuhan berkata, anak kamu gak usah pulang sekarang. Biar tetap di Singapura. Aku akan pelihara anak kamu. Itu janji Tuhan buat kami, saudara. Saya ambil itu dengan iman. Saya ngomong sama istri saya, aku dapat ini dari Tuhan. Kamu mau sepakat gak? Sepakat. Ya sudah, ayo kita kerjakan. Saya ngomong sama putri saya, Angel, good news. Kamu gak perlu pulang. God will provide for you. Duitnya enggak ada loh saudara. Istri saya harus open PO. Ya, open PO itu apa saudara? Jualan makanan, jualan roti saudara ya. Kemudian ada juga oma opanya juga membantu saudara. Ada berkat-berkat Tuhan, remah demi remah kita kumpulkan. Puji Tuhan, anak saya sekolahnya juga terus baik saudara. Dia kerja dengan sungguh-sungguh, sekolah dengan sungguh-sungguh. Sampai akhirnya ketika pembayaran sekolah, ya kan kemudian sekolah harus dibayar. Tiap bulan harus dikasih pembayaran tempat tinggal kan saudara ya. Dan ketika pembayaran terakhir, saya waktu itu sekitar jam berapa saudara? Jam 11 atau jam 2 pagi. Saya ketika transfer ke sekolah anak saya ingat loh ini pembayaran terakhir loh ini. Dan saudara kadang-kadang kami telat. Tapi anak saya bisa lulus kuliah. Haleluya. Dan bahkan lulus kuliahnya dia setara dengan cum laude. Haleluya. Dan saudara, janji Tuhan kepada saya akan pelihara anak kamu digenapi saudara. Dia lulus kuliah, gak lama kemudian dia bisa dapat pekerjaan magang.
Dan sekarang dia udah 2 tahun bekerja di Singapura. Saudara, dengan gaji yang cukup memadai, sekarang saudara, anak saya dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Tuhan pelihara anak kami. Tuhan pelihara orang-orang yang percaya mengandalkan Tuhan. Ada amin gak? Ada amin saudara. Izinkan kesaksian ini menjadi satu tantangan buat saudara. Ayo kita bangkit berdiri saudara. Nah, saya akan serahkan kepada Pastor Bobby nanti untuk perjamuan kudus. Jadikan ini kesempatan. Mari kita ambil kesempatan itu berani. Saya tidak tahu kesukaranmu apa, tetapi saya yakin ada kesukaran. Ada nggak yang mengalami kesukaran hari-hari ini? Ingatkan dirimu bahwa Tuhanmu setia. Amin saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya membawa sebuah buku, nanti saudara bisa dapatkan di depan ya. Buku ini judulnya Love Revolution, saudara ya. Dan buku ini kami mengajarkan tentang pernikahan. Saudara nanti boleh dapatkan buku ini di depan sana. Pastor Bobby tanya sama saya, ini harganya berapa? Saudara, ini unik. Saudara, kami tidak buka harga secara pasti, tapi saya mengajak saudara untuk menabur, terserah. Jadi harganya terserah saudara. Kalau saudara tidak mampu tetapi saudara memerlukan buku ini supaya imanmu boleh dibangun, saudara boleh bayar dengan sesuka hati saudara. Ya, kalau saudara cuma mampu $20, $50 silakan. Tetapi kalau saudara diberkati, karena dari hasil penjualan buku ini kami akan gunakan untuk menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu. Saudara berikan lebih kalau engkau mampu lebih. Ada amin? Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu sudah ditabur. Kami tahu Tuhan, seringkali mata kami terhambat oleh ketidakpercayaan kami, oleh ketakutan kami, oleh bahkan Tuhan hal-hal yang seringkali kami anggap lebih penting daripada Engkau. Tetapi hari ini Tuhan, aku mau menyerahkan anak-anak-Mu dalam tangan. Saudara, kalau engkau tahu Tuhan berbicara kepada saudara, saya tahu saudara, engkau harus berupaya pulang dari gereja ini, engkau harus berupaya kembali berhubungan dengan realitamu. Tetapi biarlah realita kita tidak lagi menindih kita, tetapi biarlah imanmu dibangkitkan. Karena tanpa iman kita gak bisa memuliakan Tuhan, gak bisa menyenangkan Tuhan. Tetapi dengan iman yang sebesar biji sesawi, kamu akan melihat bagaimana pertolonganmu tidak pernah terlambat. Saudara, engkau boleh angkat tangan di mana engkau berdiri kalau engkau tahu bahwa Tuhan ngomong sesuatu kepada saudara. Terima kasih Bapa untuk hari-hari baik yang engkau berikan kepada kami. Tetapi kami mau deklarasikan, kami akan tetap setia kepadamu. Kami mau mengiringmu bahkan ketika ada hari-hari yang tidak baik, engkau izinkan terjadi. Karena pertolonganmu tidak pernah terlambat. Tuhan, kau melihat setiap hati yang mendengarkan firman-Mu ini. Engkau dapat melihat sampai relung hati terdalam. Engkau yang menimbang maksud dan tujuan kami. Dan terima kasih, biarlah ketika firman ini sudah selesai ditabur, kami berdoa biarlah ada akar yang tertambat kepada hati mereka. Dan biarlah Tuhan akan ada increase, pertumbuhan dari Roh Kudus. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang mengalami pergumulan-pergumulan tidak mudah, mereka yang ada di crossroad, persimpangan kehidupan. Mari saudara, ada pertolongan Tuhan pada kehidupanmu. Aku memberkati saudara dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih.